sangat tidak terpikirkan ketika sepak bola sedikit menakutkan ketika dua tim yang punya rivalitas tinggi itu bertanding ya. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore itu waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya Miftahul Fahamzah di kanal YouTube Oma Bal-Balan. Sore ini obrolannya agak berbeda nih. Kita mau berbicara tentang rantis atau barakuda di sepak bola Indonesia. Karena aneh memang sepak bola Indonesia ketika ada pemain official tim datang dan pulang dari stadion itu pakai rantis. Nah, sore hari ini Oma Bal-Balan bertemu dengan Mustaqim. Selamat sore Pak Takim. Sore Pak Vin. Dadi ngene Pak Vin. Lah kon ngomong sore, aku wali aneh. Apa itu? Selamat pagi. Soalnya apa? Lah pagi, wong seger, semangat yo to, gairah baru, energi. Iku bedane. Tapi siji, dunia kan dunia bal-balan. Dunia wartawan biasanya, lah wartawan itu biasanya, ya tuh. Ana cerita Pak Bror, tahu kan? Iya. Ketua Siwo Jatim dulu. Mbak, ngelatih wartawan itu gampang, gitu. Sing angel nggugahe. Ya iku, makane iku. Ya. Soalnya bangsawan, Pak. Iya. Bangsa Tangyawa. Iya, bangsa Tangyawa ya. Perkara kerjanya begini. Saya paham itu. Ya, lah ini ketemu Abah Takim ini. Abah Takim ini kalau berdasarkan catatan saya ini salah satu ya bagian dari sepak bola Indonesia, pelatih atau pemain yang pernah naik rantis di 3 kota. Pernah naik rantis di Bandung, di Surabaya, dan di Malang. Di Bandung ketika Abah Takim jadi asisten pelatih Persija Jakarta, di Surabaya juga sama ketika jadi asisten pelatih Persija, dan di Malang ketika jadi asisten Persibaya. Mungkin ini satu-satunya yang mengalami di 3 kota itu. Kok ya itu loh, soalnya artinya saya mengikuti tim yang rivalitas sangat tinggi. Iya. Ketika itu saya di Persija, rivalitasnya sama Persib Bandung. Persija sama Persebaya juga tinggi tapi gak kenceng-kenceng temen. Ya, yang terakhir Persebaya Arema. Itu mungkin puncak ya. Iya, mungkin kalau 2 kali rantis di 2 kota mungkin ada, tapi ini di 3 kota ini. Satu-satunya kemungkinan. Yeah. Nah, apa Takim? Iki kan bal-balan, kan numpak rantis iki kan rada gak rasional. Yeah. Dulu itu sempat terbayangkan nggak bakal naik rantis, naik barakuda? Tidak terpikirkan sama sekali, Pak Vin. Yo, yang pertama sepak bola yang diadakno untuk menghibur selain alat pemersatu ya. Buat dulu ketika sepak bola itu belum menjadi profesional seperti sekarang, dulu kan sebagai alat pemersatu seluruh daerah-daerah di Indonesia. Ya. Nah, saiki Pak Bim, ya toh, saiki bal-balan yo sebagai pemersatu, yo sebagai hiburan, yo sebagai mata pencaharian buat pemain yang memang memberikan waktunya seluruh tenaganya untuk mencari nafkah di sepak bola. Dan sekarang ini sangat tidak terpikirkan ketika sepak bola sedikit menakutkan ketika dua tim yang punya rivalitas tinggi itu bertanding ya. Dan ini saya alami ketika saya
menjadi asisten pelatih di Persija. Ketika itu kalau nggak salah tahun 2018. Iya. 2018 main di GPLA Lawan Persib lawan Bandung. Persib Bandung, ya. Dan itu setelah kejadian saya dengar ada yang meninggal 1 orang. Oh ya, ada supporter Persija Meninggal 1 orang. itu ya. Kita tidak tahu karena kita waktu itu kejadiannya setelah kita bertanding. Tapi sebelum bertanding, H-1 ya H-1 ketika kita di hotel itu sudah sedikit memang ya sudah biasa ya, artinya howone ketika Persija lawan Bandung ya apalagi main di Bandung itu howone Panas bisa. panas. Padahal Bandungnya adem, Bang. Adem, makanya itu aku yo lho opo iki bal-balan kok koyo perang ae gitu. Ya bahkan ternyata itu sudah menjadi tradisi ketika Persija main di Bandung. Begitu juga sebaliknya. Ya toh, dan saya baru mengalami tahun 2018 itu. Dan sebelum sepanjang perjalanan dari hotel ke stadium, wiku wis ngeri maksudnya. Artinya, lu, ini kok numpak ngini, biasanya numpak bis kok ini numpak rantis sih ya toh. Jadi yo asik ya toh. Yo ini mungkin juga menjadi pengalaman bersejarah ya, artinya kan tidak semua pemain atau pelatih mengalami seperti ini, terutama tim-tim yang punya rogel tinggi. Misalnya ini Borneo atau Madura ya kan mungkin jarang naik naik rantis kecuali tim-tim yang tim besar yang punya rivalitas tinggi seperti Persebaya, Persija dan Persib Bandung. Selebihnya mungkin yang ya sing kelihatannya panitia menyediakan itu ketika tim yang bertanding ada kans untuk ya mungkin ada keributan dan sebagainya. Jadi itu mungkin dari kesiapan dari pengamanan panitia. Jadi pertama itu waktu Persija gue ke Bandung, Pak ya? Yes. Dulu waktu jadi pemain kan misalnya rivalitas Persebaya PSIS Semarang itu kan juga tinggi dulu ya zaman Abad Hakim masih main. Persebaya Persema Malang. Tapi dulu nggak ada sama sekali hal seperti itu. Ono ngene ta, Pak Jim, tapi kan numpak rantis. Numpak truk? Ya numpak biasa lah, artinya tidak numpak. Ya artinya misalnya menaik bis tapi pengamanannya lebih tapi kan nggak sampai seperti sekarang. Dulu hanya mungkin lempar-lempar aja, tapi lempar artinya hanya suara. Ya biasa, artinya itu supporter kan biasa mengolok-olok tim lawan itu sudah biasa gitu. Tapi tidak seperti yang sekarang ini, artinya tahun-tahun ke depan ini itu menurut saya sangat tidak baik untuk persepak kita. Karena apa? Ketika kita main di Persija main di Bandung diperlakukan seperti nanti kebalikannya, artinya sepak bola balas dendam artinya. Ya itu yang tidak baik menurut saya. Jadi ke depan ya saya pikir sudahlah, kita sudahi hal-hal seperti itu. Nah Pak, balik lagi waktu naik rantis pertama kali itu pikirannya ini numpak rantis sih, ono AC nih gak ya? Soalnya kan itu mobil aja ya. Yes. Terpikir begitu enggak? Soal kenyamanan, karena kalau biasanya berangkat ke stadion harus nyaman kan, main itu nyaman dulu biar bisa fokus. Ya, memang kita tidak terpikirkan naik rantis itu bakal AC-nya atau tidak, saya tidak pikirkan. Biasanya kita naik bus enak, iso sambil dengar ini. Iki kalau naik rantis ya paling tidak, tapi ada AC-nya. Oh, ada AC-nya. Ada AC-nya. Ada AC-nya. Di kan ini nggak pernah duduk polisi, Pak. Nggak tahu Pak. Betul. Ada AC-nya. Artinya mungkin sudah dipersiapkan bahwa kan itu nutup ongkep bener kalian, tapi di dalam dingin. Ada sih. Di dalam kok jopo kan ini ketoke ongkep wong. Baca kabeh. Cuman memang sedikit agak tidak umum ya sepak bola kok naiknya rantis kan, seolah-olah artinya mesti kan ada sepak bola itu kan butuh kenyamanan, ketenangan, fokus ketika mau bertanding. Iya loh. Jadi fokus biasanya dengarkan musik, dengarkan pengajian, ya macam-macam pemain itu punya karakter sendiri ya. Jadi paling tidak lebih fokus carane aku kok ngadepi
tim lawan ini posisi saya gini, itu ketika naik radis sedikit mencekam, artinya fokus itu sedikit terkurangi ketika naik rantis yang dengan di sebelah kiri kanan pengawalan polisi rider itu kan wing itu kan ya sedikit tidak tenang. Gitu. Nah setelah di Bandung pertama ya, kalau saya sempat searching tanggal pertandingannya itu 23 September 2018. Kemudian bulan November main di Surabaya. Itu juga naik rantis lagi, Pak ya? Ya apa rasanya di arek Surabaya, Pak, sampai ke mantan striker Persebaya, tahu nggak Persebaya juara. Terus main neng omahe dhewe, nek maksudnya ya waktu itu profesional ngelatih asisten pelatih Persija, tapi pulang ke Surabaya numpak rantis. Rasanya apa, Pak? Saya tetap positive thinking ya, artinya karena saya ketika membela Persebaya pun waktu itu juga membawa nama Persebaya, ya mungkin orang-orang seperti Bono ngerti siapa saya, ya kan. Saya juga mungkin berperilaku baik, ya toh, sopan sama pemain pun juga banyak teman, dan jadi perlakuan bonek terhadap saya pun tidak berlebihan. Artinya tetap secara umum kan Persijanya, tetapi secara pribadi secara saya tidak ada masalah, dan di sini tidak ada masalah memang. Cuman itu hanya rantis itu ketika untuk Joko-joko tok, Joko-joko supaya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan. Tidak ada masalah. Baik, pertandingan dulu clear baik kok. Waktu itu kalau nggak salah kita kalah 3-0. Oh ya, 3-0. Itu dari nginep, biasanya Persija nginep di Gresik ya? Ya, itu kebiasaan. Ketika lawan Persebaya itu dan mungkin pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, ketika bermain Persebaya mungkin dia sedikit nyaman di sana ya. Terus lebih pengamanan juga aman kan gitu. Jadi mereka yang kedua lebih dekat. Stadium dengan penginapan hotel. Itu kan dekat main di Gresik. Nah, itu mungkin yang buat nyaman, dan itu sebelum-sebelumnya juga nyaman gitu ya. Jadi memang di situ terus. Jadi lebih mencekam ketika Persija ke Bandung ya, daripada Persija ke Surabaya. Iya, betul. Tapi aku rada aneh, arek Surabaya iki. Mulai ning Surabaya mlebu ning Gelora Bung Tomo numpak rantis. Iya. Orang itu kan tidak melihatnya mustaqim, lihat Persijanya. Artinya aman itu kan secara keseluruhan, secara umum gitu loh. Tetapi saya pribadi saya sekali lagi saya sih positive thinking itu. Enggak ada dalam hati kecil saya takut karena mungkin nanti dilempari tidak ada. Karena selama ini ketika saya ngelatih Persija dan Persibaya ketika di Persija pun aman-aman saja, tidak ada masalah. Hanya memang sedikit berlebihan ketika bermain terus pakai rantis. Sebenarnya nggak ada apa-apa, karena nggak ada masalah. Berarti ketika di Persija itu hitungannya tadi 4 kali ya naik rantis di Persija, 2 kali. Karena di Persija 2018, 2019 ya. Waktu ke Bandung 2 kali, ke Surabaya 2 kali. 2 kali, benar. Iki saya Pak polisi ya sampe di sana. Daftar mlebu ya. Benar kejadian. Nah, setelah di Persija ada pengalaman kembali di Persebaya. Sebenarnya di Persebaya sudah sejak 2020 Pak ya. 2020, 2021 dan 2022. Cuma karena 2020 kompetisi terhenti. 2021 kompetisi tanpa penonton, main di tempat netral. Nah, kemarin mengalami kembali naik rantis ketika 1 Oktober Persebaya away ke Kanjuruhan lawan Arema FC. Itu budal ya numpak rantis, Pak. Budal teko mes ke Malang itu naik bus. Tetapi dijemput rantis ketika toko Singosari, jadi jemput. Jadi gak sampai hotel, itu numpak rantis, Bim. Pintu tol Singosari. Yes, itu dari bis pindah ke rantis. Ki koyo opo? Lah iya. Cari ini, hello. Iya. Jadi artinya tapi sebelumnya memang kita beritahu pemain-pemain asing itu bahwa nanti kebiasaan ketika Persebaya bermain di Malang itu selalu begitu. Jadi mereka udah sedikit siap. Naik rantis sudah sedikit siap.
Satu, yang kedua mungkin dia pun juga akan Porantis tuh kan, mungkin dia lihat di searching di Google apa Barakuda itu seperti apa, mungkin dia sedikit tidak kaget, cuman memang kita berangkat dari mes ke hotel itu selalu dijemput nanti di Singosari dan kita Rantis, dan itu tahun-tahun kemarin juga begitu. Ya, untuk jadi dari aja. Surabaya sampai pintu tol Singosari naik bis, hopper naik Rantis menuju hotel. Cuman berangkatnya Bim, biasanya itu H-2 kita berangkat. Karena H-1 kita nanti ada OT. Official training. Tapi ketika lawan Arema nggak pakai OT karena H-1 kita baru berangkat. Nanti OT kita di rumah di Surabaya, di sana nggak pakai OT. Jadi itu pengalaman, artinya ya untuk dari segi keamanan. Dari segi keamanan. Dan sama ketika Arema juga ke Surabaya juga begitu. Ya mungkin itu masukan dari panitia atau apa supaya lebih keaman, lebih artinya bisa fokus di pertandingan sebenarnya. Jadi itu. Terus dari waktu hari pertandingan dari hotel ke stadion ya naik Rantis lagi ya. Kalau itu naik Rantis langsung naik Rantis itu. Nah, naik Rantis. Dan itu kita berangkat lebih awal. Biasanya tim ketika match itu biasanya 2 jam 120 menit sebelum pertandingan itu tim harus sudah berada di stadion. Ya, itu kita lebih awal nih. Karena dikhawatirkan yang didengar dari panitia adalah memblokirnya penonton. Nanti bisa barengan keberangkatannya bareng. Jadi berapa jam sebelum pertandingan, Pak? Ya, kita ambil waktu itu kan 2,5 jam kita ambil spelling itu ya, karena dari hotel yang di Malang ke Kanjuran lumayan juga Pak Sim. Itu mungkin ditempuh 45 menit gitu, jadi kita lebih awal berangkatnya. Karena apa? Lebih baik kita beristirahat di stadion daripada kita nih kesusu di jalan. Dan itu memang kita sudah antisipasi bahwa itu nanti itu yang dari segi perjalanan sana. Belum nanti pengalaman saya ketika di Bandung itu sepanjang Barakuda mau masuk ke stadium itu duarder sama tuh. Dilempari. Sopo lah, artinya tim yang berarti kalau di main Barakuda yang jelas bukan tim tuan rumah lah gitu. Tim tamu gitu loh. Ya, ini yang kadang-kadang yang saya tidak setuju ketika tim yang datang itu dilempar dan sebagainya gitu loh. Pemain salah apa? Nggak salah nih pemain. Nggak ada salahnya kita ini. Artinya kita bermain ya sesuai dengan yang dimintakan oleh panitia dan sebagainya. Lapo kan pemain itu, kan hubungan nih. Kalau toh kamu misalnya sama-sama supporter, ya jangan kita jadi korban. Lek pemainnya gak teko, gak sih bal-balan rugi itu loh. Itu karcis. Iya, kalau itu tak sembarang panitia ya rugi kan. Enggak, artinya kalau misalnya pemain itu juga sedikit memang tidak oke lah, memang itu sewor ya. Tapi kan tidak baik kan gitu. Tidak baiknya itu kalau toh nanti bisa menang, karena menang juga karena ketakutan kan, bukan menang gentle gitu. Jadi saya harapun ya bukan hanya tim Persebaya ke Arema, ya sebaliknya juga gitu. Arema juga yang ke Surabaya kalau misalnya itu oke lah, nggak usah kita kalau misalnya beradu kreativitas ya di lapangan. Dan itu dengan memberikan dukungan yang jangan rasis. Yang saya terakhir itu karena misalnya ya itu kebaliknya sendiri dibunuh saja. Itu kan ras itu kan nggak baik, artinya ada sedikit permusuhan. Ya itu menjadi karena saya nanti pasti dibalas di tim dia kalau main. Artinya ini kan tidak baik untuk generasi selanjutnya. Itu kalau misalnya begitu terus, ya sing tua-tua di Lukas mate gitu. Sing enom-enom dengarkan koyo wis koyo artinya menjadi dendam warisan kan gitu. Nah, itu ke depan ya bolehlah kreativitas mungkin sing memberikan support tapi sing mendidik gitu loh. Ya misalnya Leo hari ini harus menang, gak apa-apa, tapi jangan rasis, jangan dibunuh saja, janganlah kan gitu artinya bukan hanya kita ya, bukan hanya Persebaya dengan Arema, begitu juga nanti yang tim-tim yang lain yang punya seperti Persija lawan ini. Ayolah kita mulai sekarang ini
ini sudah cukup dengan begitu banyak korban itu. Medeni Bim. Iya. Sak dunya wong ngomong bal-balan Indonesia ini sampai korban begitu banyak. Nah, Pak, ketika kejadian di Kanjuruhan itu 1 Oktober kan, Ya. pulangnya itu kan, Ya. ya saya nggak nonton di stadion, lihat Ya. di TV, Ya. begitu wasit niup peluit, Ya. kan langsung Yes. semua pemain dan ofisial Persebaya masuk ruang ganti. Itu sangat cepat, terus tiba-tiba, kalau nggak salah, ya saya lihat kemarin rekaman itu kalau nggak salah, kan pertandingan selesai sekitar jam berapa ya? Jam setengah 10-an. Jam 10 kurang Ya. kurang 10 menit Ya. Pak. Setelah itu jam 10-an itu pemain sudah Ya. ada di rantai sih. Iya. Cepet banget, Pak. Jadi gini Pak Wim, kita juga tidak menduga bahwa pertandingan itu, kejadian itu sampai begitu banyak korban. Jadi kalau saya cerita teknis ya, teknik Iya. yang pertandingan ya, biasanya tim ketika habis bertanding menang atau kalah itu biasanya kan ya, kalau yang kalah sedih ya toh. Iya. Kalau yang menang ya sedikit euforia senang. Tapi kemarin ketika peluit panjang dibunyikan wasit, itu pemain langsung lari. Biasanya kan ya salaman di C gitu. Iya. Salaman sama ini nggak pakai, disuruh lari bahkan kita juga nggak sempat salaman karo ketika kan nyalami dari bench ke itu kan kita datang. Iya. Itu nggak lari Pak Bin. Iya tuh, lari itu karena instruksi dari coach, dari manajemen, dari keamanan supaya cepat masuk ke kamar ganti dan hanya dikasih waktu 5 menit untuk ganti baju langsung masuk ke rantis. 5 menit Pak Bin. Biasanya kita masuk kamar ganti itu kan senang dan sebagainya, lunggu-lunggu disik santai itu enggak, kita berdoa nggak pakai Pak Bin. Itu karena apa? Ganti baju langsung masuk para muda. Dan Itu kan pemain terus kabeh, Pak. nah, cerita lucu Pak Dim. Ya, ketika habis pertandingan, si Vidal protes. Ya kira cara Jawane, kut kelet kabeh iku. Iya toh. Biasanya pemain asing itu kan ganti baju, mandi, Iya. santai dan sebagainya. Itu enggak pakai. Dan itu snur tak deh. Wis cepet kan tak tampiling dhewe sesuai kan. Itu akhirnya nurut deh. Terus ganti baju semua. Ganti baju dan itu keputusan yang tepat Pak Timo. Artinya kalau kita terlambat aja sedikit kita mungkin akan terkurung di kamar ganti sampai di ganti itu sampai malam itu. Karena apa? Yang saya dengar Arema sendiri itu terkurung dan dia baru keluar dari stadion jam 3 pagi. Jam 3 pagi Pak Timo. Ya tuh. Ini bal-balan tak di sahur nih, ya, ya, ya. Jadi itu artinya kita juga tidak tahu Arema pulang jam segitu. Ketika kita tahu di besoknya baru dengar bahwa Arema itu. Dan kita Pak Bim itu mulai foto ada mulai jam 2:30 baru nyampe Surabaya Bim. Iya. Jam 2:30. Dan saya bilang tadi yang keputusan tepat itu ketika kita habis ganti langsung ke rantis dan itu memang setelah itu chaos Pak Bim. Kita tidak tahu yang di dalam karena udah kita di dalam. Sudah di dalam Sudah di dalam rantis, kita nggak tahu di dalamnya kejadian itu. Tapi apa itu istilahnya? Apa sih? Mau kejadian itu nih apa itu? Akan kejadian itu rame-rame itu apa itu nih? Bakal kejadian seperti itu. Ono tanda-tanda yaitu ketika beberapa supporter masuk itu kita lihat kalau waktu ada supporter yang masuk 2 itu kita masih lihat. Nah, pas rame itu baru kita lari. Ya. Rotok wakil baru kita lari. Nah, itu baru lari itu. Kok ngene rek? Kejadian itu baru sampai kota aja yang preskon langsung. Siapa Rido kasih itu, terus kurang siap, yo tuh. Ganti Marcel, seperti Marcel siap, anu tok, ganti pakaian apa? Ganti Indonesia tok. Terus nyata gak sido, langsung kon lebu. Loh, apa yang pikir gitu kan? Ya itu tanda-tanda itu sudah ada, gitu loh. Jadi tapi rame ini kita nggak tahu sampai korban begitu dia nggak tahu. Ya. Itu biasa lah Pak, chaos itu biasa. Artinya nggak sampai jadi korban banyak gitu. Kita nggak tahu yang di dalam ada gas air mata itu nggak tahu sama sekali, itu bisa lihat di TV. Tapi posisi itu ada di rantis. Udah di rantis Pak. Berapa? Kita Harusnya kan
begitu masuk Rantis jalan nggak Pak? Yes. Nah, kalau dari Abad Hakim tadi cerita sampai Surabaya kan Ya. jam 2-an lebih lah ya. Karena saya juga sempat WhatsApp Abad Hakim itu jam teluan ya, jam 3-an ya. Jam 3 pagi. WhatsApp itu kan. Wah, yuk apa kondisi nih? Itu kan saya sempat WhatsApp Abad Hakim, WhatsApp Uston sama Bejo kan. Nah, itu lah artinya kan ini ada di dalam Rantis ya. Dalam Rantis masih di area Kanjuruhan masih lama berarti. Masih lama. Jadi 10 menit setelah pertandingan itu pemain sudah masuk semua. Jadi Rantis ini apa Pak Bim? Iya. 1 2 3 4 saya paling depan. Aku paling ngarep bersama 3 pemain asing. Waktu itu ada Vidal, ada Jepang itu, So. Sama Sitoe Lelis. Yeah. Kita di dalam tadi mungkin dia dalam sejarah setelah main bola mungkin baru kali ini dia ngalami kayak gini. Dan dia bilang crazy gitu. Ya. Ngeri gitu. Artinya terus ini war perang ini gini. Yeah. Artinya dia bisa melihat dari ada kaca ada kaca sedikit gini. Ya kira-kira 20 cm karo 10 cm lah. Itu tebel itu ditutup nggak apa-apa itu. Itu yang dibuat mungkin dia kalau ada video mungkin video semua itu jadikan di sebelah kita itu. Kalau saya lihat dia juga lihat di depan itu yang lebih luas saya melihatnya. Jadi memang begitu mencekam di kejadian itu. Artinya tapi itu aman. Ketika kita sudah masuk di Rantis aman, Pak. Amannya apa? Masih sawat watu-watu gak apa-apa itu. Kuat itu memang ini. Ya, cuma yang kita takutkan itu diobong tok. Diobong mati kabeh istilahnya gitu. Artinya kita takut karena apa? Kita kan lama di situ, Pak Jim. Jadi kira-kira 1 jam sampai 2 jam tidak bisa jalan. Rantis nggak semalku karena apa? Di depan kita ono truk brimob ngarepe mana patwal. Ya. Patwal itu sampai yang bodyguard yang dari Marin itu, Big Force itu yang dibawa dari Surabaya itu. Iki apa iki? Gak melaku iki. Jor-jor kan artinya di depan stagnan gak jalan-jalan ini. Nah, gitu kan. Ternyata memang gimana mau jalan? Di depan itu sudah patwal kita yang dari Surabaya itu malik motor itu. Terlihat dari kaca depannya. Kan di depan ini malik ya. Rantis terus dan ternyata setelah kita lewat itu kita baru tahu bahwa kenapa kita gak bisa jalan. Karena apa? Pagar pembatas. Sing ngono iku menutupi jalannya Rantis itu. Jadi jalan satu-satunya itu Pak Bim. Ya. Kalau kita nggak jalan, boleh bisa melakukan apa Pak Bim? Ya, kalau mungkin nggak banyak yang tahu ya di Kanjuruhan itu ini pinjam handphonenya Abad Hakim. Ini Kanjuruhan ini stadion, ini kan area stadion besar begini ya. Ini stadionnya di sini. Di pintu barat ini memang biasanya ada sekat dikosongi, dikasih pagar pakai besi. Itu masuk di sini untuk. Nah, ada pintunya ke sini sebelum pintu gerbangnya di sini. Berarti pas pagar depan ini untuk jalan. Ya itu apa sebuah? Ya pagar itu dinutup jalan. Ya pagar pembatas yang untuk jalan itu tubrek-blek ngono. Yang mana bisa jalan? Misalnya ini. Iya. Gak ono patwal pun, gak ono mobil itu, tetap bisa jalan dong. Ono pagar sembarang gede-gede itu kono kabeh. Iya. Itu pun kalau misalnya kita jalan, diangkatin dulu tuh. Iya. Itu akhirnya kita nggak bisa jalan memang karena apa? Supporter. Ya kalau yang saya dengar di dalam itu ono wong taruhlah yang saya dengar dari tiket itu sold out yang saya dengar di Instagram 42.000 kan gitu. Iya loh. Nek Joboy Pak Bim, supporter nggak ada masuk itu ono 20.000-an. Ya sekitar jarine sing ngomong memang banyak di luar. Termasuk yang sampean ngomong tadi di luar itu biasanya kan ada area kosong itu. Iya. Uang tok Pak Bim. Uang tok wis itu, uang tok wis gak iso kita waktu kejadian itu ya, setelah kejadian loh. Iya. Itu uang tok gak iso makanya kita nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Artinya ketika kita mau keluar misalnya mundur didik gak iso uang tok. Jadi mandek jegrek 44 depan jegrek itu truk sama patwal sudah mandek jegrek semua. Mandek jegrek esok laku apa-apa wong papal dan ngarepe rada-rada maneh kobong-kobong kan.
Terus ono gobong asing, saya nggak tahu gobong apa. Ternyata setelah kita jalan lewat mobil wobong, mobil polisi. Nah, artinya sing rada atuh kita nggak tahu ya seperti apa, tapi tak delok ono begitu mengecekan, sangat mencekam. Artinya mobil awake dhewe iki mobil sewawati apa sing sawati lho. Yang terakhir yang tak delok iku selain paving iku ono sing apa biasanya kayak belajar mobil. Kan ono misalnya kini paralon, sing sore kan semen itu. Iya. Wah ikut sama nono nih anu itu. Rantisnya. Rantis itu. Iya tuh. Nah sampai aku guyoni iki lo sepeda motor sak diangkat sapane iso disawatno sepeda motor iki. Iya. Wah, berarti posisi rantis diam itu disawati, Pak? Sawati. Oh. Disawati. Saya nggak tahu yang di belakang ya. Ya. Yang miliknya. Ya, yang saya dilempari sampai si pemainku yang dari Papua si Rumere. Good sebenarnya kan. Karena waktu lihat deletak itu semua warna apa ini? Ya yang sing aku ngomong digawe belajar mengemudi. Iya. Rada retak. Kaca depan. Kaca rada retak. Itu kan masih nyangkut di situ. Wah, kendeng juga tapi ngono. Nah, artinya kok begitu beringasnya mereka itu. Apa sih maksudnya itu? Gitu. Iya. Ya, saya nggak tahu itu supporter yang benar atau saya nggak tahu. Tapi yang jelas kita dilempari. Bah itu di rantis depan itu isinya berapa, Pak? Selain supirnya sama pasti ada sopir, navigator, sama bapak polisi yang pegang AK itu. Iya. Ya satu, sama kita Big Force 2. Oh, berdekatnya Ya, sendiri. 2, sama pemain nggak salah 10 waktu itu. Saya Marcel, Alwi, Rumere, Mel Rumere, pemain asing 3, ya toh, Pak Chandra, Mas Beni. Benny, ya bener. Iku artinya. Iku Bim artinya mungkin beberapa pemain sing sok cerita ya si Marcel ya kan peteng ya. Iya. Ya Marcel kan si arek cilik. dan baru kali ini dia bermain situ. Dan ini perlu saya beritahukan bahwa pemain-pemain sing pernah main kejuruan pemain sekarang ini memang loro tok sing pernah main kejuruan. Alwi sama Hidayat. Selebihnya gak tahu main belas. Oh, termasuk Rido, termasuk itu. Gak tahu belas dulu, termasuk Marcel apalagi Marcel kan masih muda dan artinya pemandangan seperti itu kan untuk sebagai pemain muda kan on api on gawe. Api nanti pengalaman dia begitu keras sepak bola ketika pemain sana kan gitu. Tapi ngomong, gendeng cuk. Kan artinya ya kan dia polos ono ngomong, kok ini bal-balan gini. Artinya ini keluar dari mulut seorang pemain yang tidak pernah mengalami seperti itu kan. Iya. Yo pernah biasa-biasa, tapi kalau seperti itu dia kan begitu mengerikan lah buat dia kan. Tapi itu juga buat mental juga bagus. Iya. Lah kalau ngene iki lah aku biasa Pak. Aku zamanku main, tapi tutup resmi ya Galadesa ya. Galadesa itu tembak-tembak nang lapangan aku. Oh ya polisi ini nembak terus balik sak wong siji polisi wis tahu ngalami ini biasa lah dhewe kan gitu. Nah, buat yang kayak seperti Mas gini ya dia lebih tangguh. Artinya mental terbentuk itu. Artinya bukan jadi seorang pemain yang penakut gitu. Sekarang apa-apaan nih main ke ngono meneh. Ya ikon wis iki ngono puncake bal-balan tawuran istilahnya kan. Iya, tapi dia udah pengalaman. Artinya misalnya sing lebih atau aku biasa ini. Artinya mentalnya udah terbentuk dari pemain yang gak cengeng, yang berani kan gitu. Tapi waktu kejadian itu kan rantis mandek. Disawati. Sing yang dirasakan di dalam mungkin sing nom mau seperti Abah Takim tadi bilang Marcel sampai misu-misu kan. Sing tuwek kayak sampean dan Mas Beni kan mikir iki selamat apa enggak ini? Iya betul. Jadi saya ingat ketika waktu itu walaupun itu karena istri saya termasuk anak saya waktu itu di Taiwan. Jadi dia lihat mengikuti itu. Apalagi dia mengikuti kejadian itu terus ono korban. Kita nggak tahu waktu itu ono korban. Dia mengkhawatirkan wong tua apa nggak apa-apa ta? Dia bisa gak iso naik di dalam
di dalam rantis. Artinya suwe Pak waktu itu Pak Demen. Jadi aku gak bisa turu Pak ya. Gak bisa turu karena aku wedi kan. Artinya begitu mendengar ada beberapa yang meninggal. Gitu ya. Ya tak ceritani juga. Orang meninggal nak gini. Loh, kok ngono? Apa hati-hati loh ngono. Ya apa insya Allah aman orang. Termasuk istri saya nggak bisa tidur juga. Ya mungkin bukan hanya saya, mungkin keluarganya pemain-pemain yang pegang handphone. Pak Fim aja bukan keluarga saya nanyakan kan juga. Kan? Apalagi beberapa memang supporter yang dekat itu juga kayak saya. Penting pemain-pemain aman banget gitu. Ya insya Allah tak bilang gitu. Sampai itu belum dia ingat terus ketika saya begitu saya laporkan bahwa ketika sudah keluar dari stadion dan sudah jalan itu sedikit lega baru saya turun gitu. Tapi waktu menunggu arep metu iku Bim, yo to. Ono kejadian sing lucu Bim. Ya lucu ya orang tahu kan. Ono pemain sing kram Bim. Saya pikir wajar kram. Karena apa? Karena enggak mari pertandingan Pak Bim. Biasanya pertandingan kan ngombe dhisik, guyon makan gedang, makan roti, santai aduh. Iku gak Bim, ganti baju tek lho. Dan di base ngene Pak Bim lho, sok santai lho, sok ngrungokno. Iki gak iso Pak Bim. Yo to. Wong ruangan terbatas duduknya ini dan mereka capek habis pertandingan. Ya, bukan hanya capek, musuhnya ini tim-tim api kan itu. Malang artinya nggak mungkin dia main-main santai-santaian kan. Main kenceng kan gitu. Dan itu 100% dia melakukan itu. Ya, itu kan capek siji, ya ono sing kram. Siapa sing kram? Buri boy Agaro boy. Adika. Oh. Kalau nggak salah Pak ada yang kram, nggak salah Adika. Sing kedua biasanya pertandingan itu apa yo termasuk mangan dan sebagainya. Yang ketiga gak ngoyo Pak Bim. Lah iki oke kram sih iso didandani misalnya itu kan. Iya. Apa lesu sih iso ditahan. Gak ngoyo Pak Bim. Iya tuh. Misalnya udah gede masih mana gede-gede kayak gitu. Iya gak cukup ya. Ya jadi apa itu membuat waduh panik kan. Iki pada barek ketika ngoyo iki, gak iso ngoyo iki ketika saya naik haji. Nah, cukup mau gak gitu. Iya tuh. Masuk gak makan gak apa-apa mereka. Tapi lah belet ngoyo Pak Bim. Undang-undang Mekah kan patok Bim. Ngone tawaf, ketika tawaf kan metu orang begitu banyak kan keluar gak sulit kan. Dan tempat apa hamam itu istilah hamam. Kamar mandi toilet itu patok Pak Bim itu ngone Ka'bah ya. Ya itu lebih baik gak iso mangan, gak iso daripada gak iso ngoyo. Wis padha barek iki. Iku aku eling-eling langsung. Oh iya, sor gak iso ngoyo Pak Bim. Iya to. Apa? Ngoyo nanti. Iku to. Wis. Ya, itu salah satu yang sedikit. Tapi ono sing ngoyo gak Pak akhirnya Pak? Gak ono Pak Bim. Embo karo aku, nungguku gak nemu sing cemburi karo aku. Ya, salah satunya ketika wis mari kejadian yo, wis mari iso wis mari metu, ya to. Sematro aman iki. Pak polisi, ya to. Iya. Kita koordinasi lagi, mungkin pemain nanti ketika masuk di pintu tol atau di rest area mungkin bisa kita ganti bus. Jadi pemain di nunggu bis itu kan. Iya. Bisa aman maksudnya. Ya, dan kita mungkin bisa sing paling apa mendesak adalah iso ngoyo gitu. Iya. Nah, itu ngoyo akhirnya iso ngoyo, tapi bukan di rest area, bukan di pintu. Wah, tapi semua pintu baru iso ngoyo. Ditol. Artinya bukan di rest area, Tim. Pokoknya iso ngoyo. Nah, asal ngoyo itu di dalam perjalanan iso ngoyo itu sebelum iso ngoyo ditakoni. Pak Chandra kalau itu dikenal Pak Chandra kan apa mantan manajer dari tahu mungkin tahu ya artinya anaknya anak-anak ya toh. Pak polisi mungkin kita koordinasi lagi mungkin kita bisa base atau apa mungkin anak bisa kencing dan sebagainya ya toh. Mari kencing nanti bisa pindah base. Wis akhirnya bermandat polisi kita mari ditanya sama polisinya bilang apa? Siapa yang bertanggung jawab di sini? Kalau kita berhenti di sini terus ganti base, saya berani bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Pak polisi ini, ya artinya Pak Chandra juga kan begitu mencekam kita nggak tahu kan, artinya mungkin ada posing usil dan sebagainya. Artinya akhirnya nurut karo polisi. Pak polisi karena apa? Ternyata kalau saya dengar di Rantis itu ono GPS dan itu dikontrol dari Polda Pak. Dan itu begitu
dia betul-betul pengamanan itu betul-betul bertanggung jawab betul ketika no apa-apa. Jadi keselamatan pemain itu lebih diutamakan daripada yang lain-lain gitu loh. Jadi tapi ketika semari sok ngoyo wis gak apa-apa wis. Tadi mau ganti naik bus itu kasih situ wis numpak rantis saya sampai toko Surabaya. sampai Surabaya. Wah, bayangno Surabaya pirang jamane. Iya tuh. Iya. Nah, artinya pemain habis pertandingan. Cuman pemain waktu itu untungnya alhamdulillah kita menang. Kalau nggak menang mungkin ya apa nih? Mungkin ya sedikit terhibur sih. Pada hari ini Mbak Bim, wong Masya Wado supporter barang Landrol Jakarta nanti pokoknya menang hilang Iya. pegel iya Rasa pegelnya wis hilang. hilang ya sama seperti itu itu jadi pemain-pemain sedikit lega ketika sudah sampai wayu walaupun ya wis loyo tapi alhamdulillah kita bisa sampai dengan selamat itu yang kita syukuri yang kita angkat topi juga buat aparat keamanan yang sampai mengamankan kita sampai di tujuan. Di Surabaya pun, gitu. Pak polisi gitu. Terus Habib. Oh, yang tadi sebelum ngomong ya, yang belum saya sampaikan waktu kita baru masuk di Rantis itu 10 menit setelah masuk, kan gak belum tahu sih. Iya. Itu Pak Big Force itu kan calling terus tuh bahwa sudah ada yang meninggal. Nah itu ya tambah rodo wedi ya dewe. Si meninggal itu jari ini seporsi di aparat loro. Waktu itu Bim. Itu 10 menit setelah masuk di dalam rantis. Dalam rantis, 10 menit itu. Itu tambah deg-degan. Gur Bim terus ana maneh bejo kan ono koncone sing Polda. Iya. Ono berita maneh ya mungkin setengah jam atau 40 setelah itulah. Bah. Gak lurut tok iki, Bah. Petang polo. Lho, itu petang polo iki temen ta kok iki. Lho serius iki Pak Jare. Kok terus di WA to? Di WA di grup pelatih. Itu baik temen, petang polo terus itu beritanya wis menyebar. Petang polo kok. Lu gendeng pikir ngono. Lah itu yang tambah kita ketika Pak Chandra siapa yang bertanggung jawab kok mandek nangone daerah itu mungkin dengar dari itu mungkin ya antisipasi kan supaya kita lebih safe-nya lah. Yang penting keamanan pemain yang penting sampai di tujuan kita aman. Itu sama-sama wajib. Tadi lebih menakutkan lagi ketika petang polo itu. Nah, petang produksi di petang polo ada subuh aku arep sembayang Pak Fim. Oh iya. Pak Fim WA aku. Bah, itu temen dah Pak lho. Lho iya Fim, sing meninggal wis petang polo Fim. Terus sampean jawab itu. Yeah. Lho Bah, gak petang polo Bah. Iku wis ana 100, Pak. Iku tambah kaget aku. Itu tambah kaget aku. Ya, jadi begitu banyak korban itu yang membuat kita ini sebagai mantan sebagai insan sepak bola itu sedikit trauma sebenarnya, gitu. Artinya tidak seimbang dengan kemenangan itu yang dengan nyawa begitu banyak yang melayang dengan sia-sia. Nah, waktu di Rantis itu Pak, pertama 10 menit dengar ada korban meninggal, satu supporter, 2 aparat keamanan, lalu dengar lagi setengah jam kemudian 40. dengar lagi 40. Iya. Ya oke lah, di dalam Rantis mungkin aman ya, mau dilemparin nggak apa-apa. Tapi tetap kan rasanya tetap cemas kan pasti. Yes. Gitu. Pasti. Artinya bukan hanya yang dirasakan saya, yang mungkin pemain-pemain apalagi pemain asing mungkin ya tuh. Iya. Mau aku mati begini pikir kan gitu. Artinya sampai begitu, artinya tidak segembira ketika kita misalnya menang Pak B itu kan nggak ada itu. Iya. Artinya konsentrasinya itu di dalam itu ya apa caranya kita bisa keluar dari stadion itu sangat mencekam. Berarti ini Jeruk mikir ya apa lek Rantis diguling apa itu. Salah satunya itu ya kita ketakutan itu saya pikir dan itu wajar Bim. Artinya sak kuat-kuatnya polisi siji banding piro dengan supporter begitu banyak. Ya alhamdulillah Allah masih melindungi kita kan gitu. Jadi kita pulang sampai tujuan dengan aman. Itu yang kita harapkan, pokoknya itu oma dhisik lah. Makanya kita ketika Pak Chandra kita berhenti Pak, kita koordinasi lagi tuh. Nggak berani polisi itu karena itu mungkin. Ya. Nah ini
pengalamannya Abah Takim terutama terakhir di Kanjuruhan itu kan ya begitu mencekam ya. Ya. Naik rantis. Tadi Abah Takim bilang waktu naik rantis pertama di Bandung itu aja rasanya nggak nyaman kan, mengganggu konsentrasi, nggak nyaman ketika baru datang, baru masuk area stadion sudah dilempari. Ini ada hal yang jauh lebih mencekam, lebih menakutkan. Sepak bola itu menggembirakan, sepak bola itu malah jari Abah Takim Hibur. ini yang hiburan, tapi jadi menakutkan seperti itu. Artinya rantis di Kanjuruhan itu 1 Oktober itu ya sudah yang terakhir ya Pak. Jangan ada rantis lagi di antara kita ya. Wah, judulnya ketemu Pak. Oh, masuk itu judulnya itu. Iya. Apa judulnya? Jangan ada rantis di antara kita. Insya Artinya Allah, ketika Persija main ke Bandung, ya pemainnya Pak bis aja. Ketika Persib Bandung main ke Jakarta, pemainnya naik bis. Ketika Persija main ke Surabaya, Arema main ke Surabaya, naik bis sama seperti Persebaya main ke Malang, ya naik bis. Kalau rantis-rantisan mana? Sangat setuju Asin. Sangat setuju saya. Ini mudah-mudahan judulnya ini mau judulnya ini. Jangan ada rantis di antara kita. Di antara kita. Wah, top ini. Asik. Artinya ini juga bisa memberikan pembelajaran buat kita bahwa wis ojo ono mana rek. Ya mudah-mudahan ini yang terakhir. Ya ini bukan hanya merugikan pemain, bukan hanya merugikan klub. Yang jelas ini banyak yang rugi kan gitu loh. Ya artinya mungkin ya pedagang, tukang parkir kalau misalnya dengan dilarang pemerintah ya rugi ada bal-balan. Ya toh. Artinya rantis iku ojo nang bal-balan iso. Ya ono tapi liyo ojo toh. Ya wis iku cukup lah, artinya bukan hanya di Malang dan di Surabaya. Ya coba di semua kota. Di semua kota dan supporter lebih dewasa lah. Artinya ya cuman di tempat di Indonesia ini masih supporter kita ini masih belum bisa menerima kekalahan. Ya toh. Lah mungkin kalau misalnya itu Persebaya kalah, Arema menang, mungkin ceritanya sih. Ada mungkin dari ya ada yang goyan dari aku. Ya kan gara-gara kon menang gitu. Lah kon kalah, gak ono ya ini. Ya toh. Tapi ini kan sepak bola. Siapa sih gak ingin menang kan ini? Semua kepingin menang. Cuman menangnya itu dengan dengan cara yang sporty, dengan cara yang gentle, dengan cara yang ya mungkin tidak dibantu wasit dan sebagainya. Ini yang kita harapkan. Nah, kadang-kadang juga aparat perangkat itu juga bisa mempengaruhi jalannya pertandingan. Ya kita berharap sih ke depan perangkat seperti wasit dan sebagainya. Cobalah, artinya jangan merugikan tim. Nah, artinya kita kadang-kadang saya juga sedih latihan sore rek kalah karo wasit kadang-kadang. Ini kasarnya kayak gitu. Artinya mungkin bukan menjadi rahasia umum. Cobalah kita harus punya nurani. Saya bilang, kadang sampai aku ngomong bahwa yang kayak sedikit-sedikit roto dakwah lah ya kan. Ada 7 ahli neraka. Ya. 1, yang nomor 1 itu salah satunya adalah hakim yang tidak adil. Yo. Hati-hati. Wasit ini hakim. Hakim yang tidak adil. Nah, ini perlu menjadi perhatian ya buat perangkat pertandingan. Ya toh kita tidak kepingin dibantu wasit. Ya toh kita tidak kepingin menang dengan cara-cara yang tidak halal kan gitu. Ya toh ayo bal-balan gitu kita bangun dengan kemenangan yang sportif, yang menyenangkan. Kalau toh kalah memang kalah gitu loh. Ya. Jangan sampai ada kekecewaan setelah itu kan gitu loh. Dan ini yang kadang-kadang diterima oleh tim-tim yang ya juga bisa sebagai alasan. Ya toh mencari kambing hitam wasit. Tapi orang bisa melihat sekarang ini. Ya toh. Ya artinya semua orang lihat TV. Ya. Iya toh artinya dan penonton sekarang pinter-pinter. Penonton itu netizen itu sekarang pinter-pinter. Artinya bukan orang bodoh mereka itu. Ya toh pengamat, penonton. Sampai beberapa kali masuk nggak sadar-sadar sih kan gitu. Hal-hal seperti itu yang tidak pernah dilakukan. Gitu. Coba kita bangun lagi sepak bola kita ini dengan yang bermartabat gitu. Jadi dan orang sekarang mau datang ke stadion itu seneng gitu loh, bukan karena direkayasa dan sebagainya. Kita berharap sepak bola itu seperti di luar negeri. Ya tuh menang buyar mulai dewe seneng mangan meneh delok maneh seneng jangan cek gak kapok tuh lebaran nih bapak wah masih rawon iya itu kan nggak bagus kan gitu loh. Artinya bukan kita mencari kambing hitam,
Iya tuh. Dan ini yang sering dialami oleh Persebaya. Iya tuh. Persebaya kena terakhir kena penalti. Yang nggak masuk akal kan gitu. Ya kita misalnya kena penalti nggak apa. Ya, tapi kalau itu penalti kita akan tahu di penalti. Tapi ya, jangan mencari-cari yang sekira merugikan lah kan gitu. Gitu Nah, ini kata introspeksinya semuanya nih. Tadi Semua. Abad Hakim bilang dari ceritanya Abad Hakim tadi perangkat pertandingan. Iya PSS ini ya supporternya juga sama seperti Abad Hakim tadi. Sudahlah nggak perlu ada lagu-lagu rasis, nggak ada lagu kebencian Setuju. Lagu itu dukung untuk tim, Ya, termasuk memberi penyemangat lah, penyemangat yang baik, yang positif gitu loh. Artinya memang butuh dukungan supporter ketika timnya misalnya ini rotok down, gak semangat dengan yel atau itu pemain jadi itu memang semangat pemain. Karena saya ngomong, ketika saya jadi pemain, kebanggaan seorang pemain ketika kita bermain dan ditonton orang banyak. Iya tuh, gak iso main-main adewe, main leha-leha, main malas, ditolong sakmu gini. Ketika kamu bermain bagus, orang akan mengelulukan kamu. Iya tuh, ya itu jadi pemain juga begitu, gitu loh. Artinya berikan yang terbaik untuk dirimu dan untuk keluargamu juga. Kalau kamu bagus dan wah luar biasa. Tapi kalau misalnya kamu mainnya ya lapeco, iya tuh. apa lapeco? Lapeco berbet. Iya tuh. Berbet itu ya artinya ini karena dunia Anda gitu loh. Iya. Ojo sampai aku iku welek gitu loh wong akeh, wis wong gak seneng, waduh berita itu pemain sendiri gak bisa tidur biasanya. Iya. Iya toh, aku mainnya. Kecuali main elek itu bukan karena dia disengaja dan sebagainya. Elek itu kan memang ada pemain off day ada. Kok dia pernah jadi striker. Striker kok madul. Jadi aku tadi udah biasa. Padahal aku main kecambarin. Iya. Saya madul aja. Saya mandel aja. Iya tuh. Aku main kecambar si mandul aja ini supaya gak mandul. Makanya kecambar ya. Terus mana gitu. Si mandul ya. Artinya ada memang saat pemain off day. Tapi ono pemain sing ya artinya pemain itu supaya kadang biasa ngegol no, ya tuh. Iya. Kena kopeng ngegol. Kena bokong ngegol. Ono pemain ngono iku. Ya tuh. Memang ada saat-saat itu. Cuman ya memang ya butuh latihan. Tapi yo ojo nyalakno sing koyo ngono-ngono. Kalau mau jadi pemain bagus ya latihan sing bener. Iya toh. Iya. Siap. Ini menarik nih obrolan sama Abad Hakim. Tadi bisa ya. Iya. Ini bukan sekedar cerita tentang Rantis akhirnya kan, tapi ada banyak hal yang diomongkan Abad Hakim tentang ya supporter tadi, tentang perangkat pertandingan, tentang pemain sendiri. Nah, ini obrolan nih memang selalu berbobot, selalu serial kalau ketemu Abad Hakim. Dan rasanya obrolan itu wow Pak. Iso sak jam dewe iki. Oh, iso bodoh lah. Ilmu ini sampai lebih agak-agak sampai ini. Siap. Ya mungkin itu dulu obrolannya Siap. kali ini. Ya. Semoga ada banyak yang diungkapkan Abad Hakim tadi, kita bisa memetik hikmahnya dari kejadian Rantis, omongannya Abad Hakim tentang pemain, tentang perangkat pertandingan. Ya semoga obrolan sama bal-balan on manfaatnya lah. Gawe ini ado-ado mau. Isu-isu kutuk sampai sore ben ono manfaate. Top sama bal-balan ini. Iya. Sakone oleh. Ya. Mungkin itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini. Nanti kita bertemu dalam obrolan bola yang lainnya. Pokoknya kalau mau menikmati obrolan bola di sini saja di Omong Bal-balan. Matur suwun Abad Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oe.